bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua, para suster, bruder, selamat Paskah. Hari ini hari bersukacita karena iman kita akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, pagi-pagi benar seperti diceritakan dalam kitab suci, Maria Magdalena itu datang ke kuburan. Kuburan itu mungkin digambarkan biasanya ada ditutup dengan batu, ada lubang ditutup dengan batu. Kalau kuburan di sini itu kan ditanam, ya kadang-kadang ditanam sehingga itu hanya diletakkan dan ditutup dengan batu. Kuburan Yesus demikian juga. Dan ingin sebenarnya juga menyampaikan wangi-wangian, ingin bertemu, ada kerinduan karena kehilangan yang dikasihnya, kehilangan yang dicintainya, maka datang ke sana. Tetapi apa yang terjadi? Batu itu sudah tidak menutup lagi.
Apa yang ada di benak Maria Magdalena? Oh, ini diambil orang, jenazahnya diambil orang. Lalu larilah dia menjumpai murid-murid dan mengatakan kepada Petrus, Yesus dicuri orang. Yesus dicuri orang. Itu dalam pikirannya. Dan kemudian dua orang murid itu, yang satu lebih muda, itu Yohanes sebenarnya yang di sini tidak ditulis, yang muda, dan Petrus sendiri lari cepat-cepat. Siapa yang sampai di kuburan? Siapa yang sampai di kuburan lebih dahulu? Yohanes, karena dia lebih muda. Petrus mungkin sudah ngos-ngosan. Kalau kayak saya juga demikian. Kalau sepuh balapan dengan mereka itu Romo Ngatmo apa Romo Dadang, tentu saya kalah. Jadi yang masuk ke sana itu sebenarnya pertama kali adalah Yohanes, yang tidak ditulis di sini. Yohanes melihat saja ke dalam, lihat kain peluh dan kain yang lain penutup itu sudah ada diletakkan di sana, sudah ada di sampingnya, sudah tidak ada jenazahnya. Yohanes melihat seperti itu, dan kemudian Petrus, tapi tidak masuk. Petrus datang melihat dan kemudian dikatakan percaya. Percaya akan apa? Percaya akan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Itulah Paskah, kebangkitan Yesus dari kematian, membawa sukacita dan harapan. Dan kemudian seperti ada yang tertulis, kesaksian Petrus. Saksian Petrus seperti di dalam bacaan yang pertama tadi, yang memberi kesaksian Yesus yang bangkit mulia. Dan di dalam kubur itu juga dikatakan bahwa mereka kemudian juga percaya akan Yesus yang telah bangkit. Tentu ini membawa sukacita dan kegembiraan. Dan kegembiraan itu dikatakan menjadi kesaksian para rasul. Kesaksian Petrus seperti di dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul. Petrus dengan berapi-api mewartakan siapa Yesus itu. Dia yang dulu berbuat baik dalam perjalanan mulai dari Galilea. Dia akan menemui, dan ternyata Yesus menemui di Galilea. Galilea itu tanah Israel sebelah utara, di mana murid-murid yang pertama itu dipanggil. Murid-murid awal-awal dipanggil di Galilea. Yesus akan menemuinya di Galilea. Awal dari mereka itu mulai dipanggil dan mengalami Yesus, kata-katanya, karya-karyanya, mukjizat-mukjizatnya, segala kebaikan-kebaikannya terhadap orang-orang yang ditemuinya, diusirnya dari setan yang menguasainya, segala pengajaran mukjizat dan sebagainya dialami oleh para murid itu. Dan kini Yesus menemui mereka di Galilea. Di awal mereka dipanggil.
Dan kemudian mereka menjadi saksi kebangkitannya kemana-mana, saksi kegembiraannya, sukacitanya kemana-mana, supaya mereka percaya akan Yesus yang telah bangkit mulia. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, kapan Tuhan menemui saya? Kalau saya menjadi orang Katolik dan percaya kepada Yesus, ikut bersukacita, bergembira, percaya akan kebangkitannya. Karena seperti tadi itu, siapa yang melihat itu tidak ada. Yesus yang bangkit itu tidak ada yang melihat. Siapa yang melihat? Kruget, terus terus bangkit, tidak ada yang melihat. Waktunya kapan itu dari kematian terus bangkit, tidak ada yang melihat. Yang dilihat itu bahwa kain-kainnya itu sudah terletak di situ. Nggak ada yang melihat kebangkitannya itu. Maka kebangkitan Yesus hanya bisa diterima di dalam iman kepercayaan kita. Iman kepercayaan kita. Dan murid-murid awal menjadi saksi-saksi kebangkitannya. Apakah kebangkitan itu hanya ilusi saja? Karena cintanya kemudian koyok ketok-ketokan? Ternyata tidak. Karena itu mengubah hidup para rasul, mengubah hidup mereka yang tadinya ketakutan menjadi berani memberi kesaksian bahwa dia telah bangkit. Dia yang dulu berbuat baik, mewartakan kerajaan Allah, kini sudah bangkit dari kematian itu. Dan mereka mengalami sukacita. Karena itu ibu bapak, dalam kesempatan masa Paskah ini, kita kadang-kadang juga ada perkumpulan-perkumpulan di lingkungan Prapaskah, tinggal dalam Kristus dan berbuah apa? Berbuah iman, berbuah apa? Berbuah iman, dan kemudian juga berbuah kesaksian. Berbuah iman dan berbuah kesaksian. Marilah kita renungkan panggilan kita masing-masing, mungkin berbeda-beda. Para suster, bruder, Anda semua dalam keluarga, dalam komunitas-komunitas, panggilan kita mengikuti Yesus bisa kita renungkan. Mungkin kita mengalami kebaikan-kebaikannya, tuntun-tuntunannya dalam bentuk yang macam-macam. Mungkin juga mengalami bagaimana di dalam kesusahan, kesulitan dan sebagainya, Tuhan memberikan tuntunan dan sebagainya, sehingga kita percaya. Karena itu baiklah pada kesempatan ini kita juga bersyukur atas iman yang dianugerahkan kepada kita lewat jalannya macam-macam. Kita menjadi orang Katolik, jalannya macam-macam. Seperti para murid itu, Petrus, Yakobus, Yohanes dipanggil dengan caranya sendiri, dan mereka memberikan kesaksian iman kepada orang banyak, memberikan pengharapan, memberikan hiburan, memberikan kekuatan, memberikan pencerahan di dalam kehidupan mereka. Kita dari hidup kita yang kita refleksikan, hidup kita masing-masing, bagaimana kita dipanggil menjadi orang Katolik yang akhirnya juga percaya, dan bagaimana juga menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan yang ada. Saya tetap teguh percaya kepada iman akan Yesus Kristus yang telah bangkit, karena dialah yang menjadi harapan kita di tengah macam-macam aneka kejadian-kejadian atau aneka macam peristiwa yang kita alami. Semoga Tuhan tetap menjadi tinggal di dalam hati kita, bagaimana kita
sebagai murid-muridnya tinggal di dalam Dia lewat doa-doa kita, lewat mengikuti sakramen-sakramen, lewat berbagai macam acara pertemuan, agar kita memperoleh iman yang teguh dan dapat berbuah kesaksian di dalam hidup kita sehari-hari. Marilah kita hening sejenak merenungkan panggilan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.